Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam beribadah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kali ini Bapak akan memberikan materi selanjutnya, yaitu materi tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. A. Mengenal agama Hindu dan Buddha. Yang pertama, agama Hindu. Agama Hindu merupakan muncul pertama kali di wilayah India, di mana pada tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama Hindu muncul di wilayah India dilatar belakangi ketika di wilayah India terdapat sebuah bangsa, yaitu bangsa Dravida. Bangsa merupakan Dravida merupakan bangsa asli penduduk di wilayah India. Kemudian didesak oleh bangsa Arya. Bangsa Arya ini merupakan eh, bangsa pendatang atau bangsa nomaden yang berasal dari Asia Tengah. Atas desakan bangsa Arya ini, dengan seringnya berjalannya waktu, kehidupan dua bangsa ini di wilayah India menjalin hubungan baik. Dengan hubungan baik ini menciptakan sebuah kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Hindu. Nah, hasil kebudayaan Hindu inilah yang dinamakan akulturasi antara kedua kebudayaan yang berbeda menciptakan sebuah kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Hindu. Selanjutnya, perkembangan agama Hindu pada hakikatnya menjadi 4 fase. Yang pertama, zaman Weda. Pada zaman Weda, tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, bangsa wilayah India sudah mengenal adanya dewa seperti dewa Agni, Varuna, Vayu, Indra, dan Siwa, dan sebagainya. Nah, dewa-dewa inilah mereka dianggap sebagai Tuhan. Akan tetapi, dari semua dewa-dewa ini yang mereka sembah, itu terdapat beberapa dewa yang tertinggi, yang kita kenal dengan namanya Trimurti atau tiga dewa tertinggi, yang yaitu dewa Brahmana merupakan dewa pencipta seluruh alam semesta, serta dewa Wisnu merupakan dewa pelindung seluruh alam semesta atau pemelihara seluruh alam semesta, dan dewa Siwa merupakan dewa perusak atau dewa kematian di seluruh alam semesta ini. Nah, yang kedua ada zaman Brahmana. Fase ini terjadi sekitar 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Pada masa ini, zaman ini, wilayah India itu dikuasai oleh kaum-kaum Brahmana atau kaum-kaum orang suci, sehingga kepemerintahannya pada kaum Brahmana ini menyusun sebuah tata cara tentang upacara beragama, tentang agama Hindu, langkah-langkah dalam beribadah, dan tentang menyusun sebuah tentang keagamaan, sehingga pada masa Brahmana ini penyusunan tata upacara untuk beragama ini sudah berjalan baik, sudah tersusun. Kemudian pada masa berikutnya, yaitu zaman Upanishad. Zaman ini terjadi sekitar 750 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini mulai berkembang, mulai menyusunnya falsafah keagamaan yang berlandasan pada dasar kitab Veda untuk meningkatkan sebuah kitab Hindu, kitab
Hindu mereka. Dan fase berikutnya yaitu fase Buddha. Pada fase Buddha ini terjadi sekitar 500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Pada fase ini dibawakan oleh seorang anak raja Sudana yang bernama Siddhartha, di mana Siddhartha ini berpikiran menanggapan atau menafsirkan kitab Veda dari agama Hindu itu di logika oleh pikiran manusia dengan mengembangkan sistem yoga atau sistem semedi. Disinilah awal perkembangan agama Buddha. Selanjutnya yaitu agama Buddha. Agama Buddha merupakan lanjutan dari agama Hindu. Buddha memiliki arti yang berarti telah sadar atau yang telah terjaga. Agama Buddha ini diajarkan atau ditemukan oleh Sang Buddha atau sering dikenal dengan nama Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha ini merupakan anak dari putra Raja Suddhodana yang di wilayah di India. Nah, Siddhartha ini merupakan sebuah mendapatkan pencerahan dari Sang Pencipta ataupun mendapatkan wahyu dari Sang Pencipta. Nah, kenapa Siddhartha ini melakukan sebuah namanya petapa ataupun semedi dilatar belakangi karena si anak raja ini, Siddhartha ini melihat 4 orang. Yang pertama orang pengemis, orang tua, dan yang ketiga orang sakit serta orang meninggal. Siddhartha ini beranggapan berpikir kenapa sih 4 orang ini bisa terjadi dan apa solusi yang akan ditempuh, solusinya seperti apa gitu. Jadi Siddhartha ini berpikiran seperti itu. Akhirnya apa? Siddhartha ini memutuskan untuk mencari kebenarannya, mencari kebenaran dari 4 orang ini, lantar belakang 4 orang ini. Kemudian kebenarannya itu melakukan petapa. Siddhartha ini melakukan petapa atau yang kita kenal dengan semedi ya. Dari semedi tersebut Siddhartha ini mendapatkan wahyu mendapatkan pencerahan dan dikenal dengan namanya Buddha. Lah, ajaran inilah yang pertama kali diajarkan oleh Siddhartha dan hingga berkembang. Oke. Kemudian sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kalau memang ada yang ditanyakan silakan bisa di kolom komentar ya. Bisa, kalau bisa memang berkemenannya lewat WA saja. Kalau memang tidak memungkinkan. Bapak akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu B. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimana sih masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Ya, maka kali ini Bapak akan membahasnya. Sebelumnya itu agama Hindu-Buddha masuk di India dan sekarang masuk di Indonesia. Nah, terdapat beberapa teori-teori yang menjadikan persebaran kebudayaan Hindu-Buddha itu di wilayah Indonesia. Kita melihat yang pertama terdapat beberapa teori. Yang pertama teori Waisa, yang kedua teori Ksatria, dan yang ketiga teori Brahmana, yang keempat teori arus balik, dan yang kelima teori Sudra. Ya. Yang pertama, teori Waisa. Pada teori ini menyatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha ini
tersebar di wilayah Indonesia dibawakan atau berkat sama orang-orang golongan pedagang. Jadi dulunya nenek moyang kita itu menjalin hubungan perdagangan dengan orang-orang luar di wilayah Nusantara. Nah, sehingga sangat memungkinkan para khususnya di wilayah India ini berdagang di Nusantara. Kemudian dengan berdagang ini wilayah India ini menyebarkan tentang kebudayaannya mereka kepada bisa membeli sesama pedagang dan yang ada di lingkup pasar. Nah, dalam teori Waisa seperti itu. Kemudian pendapat dari teori kesatria menyatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha masuk di Indonesia karena didasari karena dibawakan oleh orang-orang kesatria. Orang-orang kesatria ataupun orang-orang bangsawan ataupun orang-orang kerajaan. Sangat memungkinkan ya anak-anak. Jadi sangat logis karena dari orang-orang raja lah sangat mudah. Orang-orang raja apalagi orang-orang India ketika rajanya sudah menganut agama, mereka akan menyebarkannya itu sangat mudah. Karena apa? Dilandasi dengan kekuasaan, dilandasi dengan namanya power yang sangat mendorong, sehingga dari kalangan-kalangan bawah ini seperti rakyat biasa, pedagang dan lainnya itu akan mengikuti seorang pemimpin. Dari kesatria inilah sangat memungkinkan karena sangat logis kebudayaan Hindu-Buddha itu bisa masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya teori Brahmana. Dalam teori Brahmana ini menyatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha itu masuk di wilayah Indonesia dibawakan oleh kaum-kaum Brahmana ataupun kaum-kaum orang-orang suci. Nah, di mana masyarakat khususnya raja-raja di wilayah Nusantara itu mendengar isu-isu tentang kebudayaan yang dianut oleh wilayah kerajaan-kerajaan India, sehingga kerajaan-kerajaan di Nusantara ini berkeinginan, bahasanya itu penasaran ya, berkeinginan untuk mengundang Brahmana ataupun orang-orang suci yang di wilayah di India yang menganut agamanya, sehingga mereka kaum Brahmana itu berkunjung di wilayah Indonesia, di wilayah Nusantara yang mereka undang, di tempat-tempat mereka yang diundang. Jadi sangat logis sekali di sini. Selanjutnya yang keempat yaitu teori arus balik. Pada teori arus balik ini menjelaskan bahwasanya penyebaran Hindu-Buddha di wilayah Indonesia ini didasari karena masyarakat Indonesia ini berperan aktif dalam hubungan kerjasama antar negara, antar kerajaan, hubungan kerjasama antara sesama pedagang, berinteraksi. Jadi apa? Sangat memungkinkan, sangat logis, sangat yakin lah, sangat logis karena teori-teori ini sangat masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ini bisa terjadi. Nah, selanjutnya ada teori Sutra. Pada teori Sutra ini menjelaskan bahwasanya agama Hindu-Buddha ini, kebudayaan Hindu-Buddha masuk di wilayah Indonesia diawali oleh kaum Sudra atau sering dikenal dengan orang-orang Buddha, ya, yaitu orang-orang yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Jadi mereka kaum orang-orang yang menganut agama kebudayaan Hindu-Buddha di wilayah India ini berimigrasi, berpindah ke penduduk ke Nusantara. Setelah berpindah ke penduduk di Nusantara, mereka menjalankan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu seperti kebiasaan. Mereka menjalankan kebudayaannya itu setiap hari di rumah masing-masing, sehingga lokasi wilayah yang ditempatkan itu
sangat memungkinkan untuk tersebarnya kebudayaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Itulah dari beberapa teori-teori yang menyatakan bahwasannya kebudayaan Hindu-Buddha itu bisa masuk di wilayah Indonesia. Sekiranya itu saja yang Bapak sampaikan. Jangan lupa ada tugas yang anak-anak harus dikerjakan. Tugasnya silakan bisa membuka di Google Classroom. Terdapat beberapa tugas yang kalian harus dikerjakan dan harus dikerjakan sesuai dan tepat waktu. Bila anak-anak ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja, nggak apa-apa. Jangan malu-malu sama Bapak, santai aja. Bisa lewat chat, bisa lewat kolom di komen di bawah ini. Terima kasih, itu saja yang Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.